Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keragaman individual dalam kegiatan pendidikan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan individual yang ada pada siswa meliputi perbedaan gender, kemampuan kepribadian, gaya belajar, serta aplikasi dalam proses pembelajaran. Ada nilai karakter tauhid. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya seorang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Temperamen, gaya tingkah laku, cara yang tipikal dari respon individual terhadap lingkungan yang meliputi A. Tingkah aktivitas, B. Intensitas emosional, C. Rentan perhatian. Tipe temperamen. Yang pertama adalah chill, rutinitas yang teratur pada masa baik, periang, merespon secara positif dan secepat terhadap pengalaman baru. Contohnya, makan dan tidur secara teratur. Terus, difficult chill, perilaku menarik diri, memprotes situasi baru, rutinitas harian tidak teratur, lambat menerima pengalaman baru, tampak rewel, bereaksi negatif. Terus ada juga slow to roam of children, memerlukan waktu pemanasan yang sangat lama, mendekati situasi baru dengan hati-hati, kurang bersemangat, adaptasi lambat, tidak aktif, suasana dalam negatif. Terus juga ada minat kesukaan individual terhadap topik-topik kegiatan tertentu. Minat mempengaruhi anak dalam 4 hal. 1. Bentuk intensitas aspirasi. Yang kedua, mendorong motivasi yang sangat kuat. Terus yang ketiga, prestasi selalu dipengaruhi oleh jenis dan intensitas minat pribadi. Contohnya, nilai matematika sangat bagus. Yang keempat, sejak masa kekanak-kanakan menjadi minat seumur hidup. Terus ada gaya belajar. Cara yang lebih disukai untuk belajarnya apa? Gitu. Terus yang pertama, auditory, mendengar bunyi dan kata-kata, mengikuti instruksi dan menjelaskan verbal, memecahkan masalah dengan bahasanya. Contohnya, menggambarkan kata-kata yang anak lakukan. Kalau kamu senang makan sayur dan minum susu, maka kamu akan menjadi anak yang sehat dan kuat. Yang kedua, gaya visual, berpikir dengan gambar-gambar, menangkap apa yang didengar dan dilihat, dan contohnya dilakukan pribadi hanya diceritakan secara verbal. Terus 3. Kinestik, menggunakan gerakan menyentuh dan merasakan sesuatu ide, memiliki pemahaman dan ingatan. Ada fakta-fakta dalam pembelajaran. A. Tidak sesuai anak belajar dalam cara yang sama. B. Sekolah umumnya lebih banyak menyajikan materi secara auditori, lebih sedikit secara visual. Anak kinestik harus menyesuaikan secara belajar agar dapat baik di sekolah. Terus B. Faktor eksternal. 1. Pengalaman hidup. Terus komposisi keluarga. Keluarga inti, keluarga besar, keluarga orang tua tunggal. Prestasi akademik dan sosial anak lebih baik. Hubungan antara kedua orang tua yang saling memberikan dukungan baik, fisik atau emosional, biasanya mempunyai anak dengan yang terus kemampuan menciptakan atmosfer yang menyenangkan. Urutan kelahiran anak, perbedaan perilaku orang tua terhadap yang tinggi kepada anak pertama atau anak tunggal.
Anak yang dianiaya dan diabaikan. Karakteristik orang tua dan anak yang diabaikan, kualitas lingkungan tempat tinggal, dukungan yang tersedia, tidak hanya dilakukan orang tua yang berekonomi rendah, tetapi pada semua kelas sosial ras, penganut agama dan kelompok etnis. Usia orang tua ketika melahirkan anak pertama di bawah usia 15 tahun atau di atas 35 tahun. Status sosial ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan orang tua untuk menyediakan lingkungan yang dapat meningkatkan keinginan anak belajar. Tingkat dan pendidikan orang tua. Kondisi-kondisi khusus atau dalam kurung perceraian atau kematian. Nih, di sini ada budaya. Budaya mempengaruhi cara orang untuk berpikir, bersikap, atau berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, anak Asia menyukai kegiatan dalam akademis. Anak Amerika menyukai olahraga. Terus, perbedaan budaya menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap perilaku anak. Input guru belajar sebanyak yang guru bisa tentang latar belakang keluarga tiap anak untuk memperoleh pemahaman tentang lingkungan keluarga dan tempat anak dibesarkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.